Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu kasih kemurahan Tuhan Yesus yang limpah bagi kita semua. Pagi hari ini kita berada di rumah Tuhan, dan kita tahu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan kalau Tuhan Yesus hadir, Dia hadir dengan berkat-berkat-Nya, Dia hadir dengan kesembuhannya, Dia hadir dengan pemulihannya, Dia hadir dengan kasih karunia-Nya. Kita mau satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami. Saat ini urapi setiap kami, dan kalaupun ada kuasa yang bukan daripada Kau, kami mau satukan hati kami. Kami mau ikat patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan, nama yang memberkati, nama yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan teman-teman kami dalam perjalanan. Tuhan hantar, Tuhan tibakan di tempat ini dengan selamat. Kami rindu bersama-sama masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk lebih dalam lagi, menikmati kehadiran-Mu. Roh Kudus cengkram setiap kami, Roh Kudus urapi setiap kami, Roh Kudus penuhi hati kami, Roh Kudus penuhi pikiran kami sepenuhnya. Dengan waktu yang singkat, kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan pada masa ini Tuhan Yesus, mungkin ada di antara kami yang mengalami masalah, tantangan, kesukaran. Mungkin kami menghadapi badai, kami menghadapi gelombang, kami menghadapi taufan, kami menghadapi gunung-gunung masalah. Tapi kami tahu, kami milik-Mu Tuhan, kami biji mata-Mu. Semua yang terjadi, kami tahu atas seizin Tuhan, dan Tuhan punya rencana dalam hidup kami. Dan apa yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan, kami mau terima sebagai anugerah karena rancangan-Mu yang terindah Tuhan. Kami mau bersyukur dan bersyukur. Semasa kami bernafas, kami mau tetap bersyukur karena Kau selalu baik, sangat baik, dan teramat baik. Terima kasih Tuhan. Kita katakan sama-sama, semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Lebih sungguh kita katakan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua
bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus berikan tepuk tangan sorak-sorai. Ya, dijamah oleh firman-Mu. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Biarlah firman menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi jawaban bagi hidup kami. Walaupun jalan-jalan yang kami hadapi Tuhan, seringkali kami tidak mengerti, tapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sempurna, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang kami andalkan, Engkau yang kami percaya. Haleluya.
di belantara yang gelap. Kita mau katakan, tanpa seribu tanya, kami mau tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna di tangan. Seribu tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Mari belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, tanpa meragukan Engkau Tuhan, kami mau katakan, Tuhan kami percaya. Amin. Sungguh menjalani kehidupan ini ada banyak hal yang tidak kami mengerti, bahkan seringkali menimbulkan pertanyaan dalam kehidupan kami, mengapakah harus terjadi. Tetapi kami sungguh percaya kalau kami anak-anak Tuhan yang belajar untuk berjalan di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan, maka di dalam segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi, pasti Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Karena rencanamu itu selalu indah buat kami. Karena kami mau tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Kami mau tetap mengandalkan Engkau. Kami mau tetap menanti-nantikan Engkau.
Dan kami yakin Kau akan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Beri kami hati yang rendah, hati seorang hamba, sehingga kami mau tetap tunduk, kami mau tetap taat di dalam jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi ini kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Telah kami persembahkan pujian kami, dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Kau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami sesuai dengan janji firman. Kami hargai, kami hormati kehadiran-Mu. Kami buka hati kami lebih lagi, bahkan kami rendahkan diri kami untuk menerima kebenaran firman. Karena itu mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkanlah hati kami. Oh, dengan hati yang terbuka, setiap benih kebenaran firman yang ditaburkan itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan semakin mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami. Roh Kudus, kami adalah hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Shalom kembali saudara. Shalom ya, puji Tuhan. Pagi ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang berkat yang tidak terduga. Ya, sekali lagi, berkat yang tidak terduga. Ya, tentu ini menjadi satu kejutan, satu surprise, karena tidak diduga, tidak disangka, tapi kita boleh menerimanya. Ya, dan yang diterima ini adalah berkat. Jangan mengartikan berkat hanya soal materi saja. Materi itu nomor sekian, tapi ada berkat-berkat yang lain yang lebih penting dalam hidup kita. Berkat damai sejahtera, sukacita, berkat kesehatan, ya, dan berkat-berkat yang lain. Selain juga berkat materi yang memang kita butuhkan ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini. Mari kita melihat beberapa ayat firman Tuhan ya, yang menunjukkan bahwa memang bagi umat-umat Tuhan itu disediakan berkat yang tidak terduga. 1 Korintus pasal yang kedua di ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 di ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi saudara saya menyimak dari Alkitab ataupun menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja ya. 1 Korintus pasal yang kedua di ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang setuju berkata amin. Apa yang tidak pernah diduga, dikatakan tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semua itu disediakan oleh Allah untuk umat-umatnya yang mengasihi Tuhan. Saya percaya bahwa saudara yang hadir pagi ini adalah umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Ya, karena Tuhan ini ya, di tengah kesibukan kita, di tengah aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, kita boleh tetap menyempatkan diri yang untuk kita boleh hadir beribadah bersama-sama. Sebuah tanda bahwa kita rindu untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Nah, untuk yang mengasihi Tuhan dikatakan disediakan berkat yang tidak terduga. Ada ayat yang lain yang senada, saya ajak kita lihat lagi ya, supaya kita lebih mantap, kita lebih yakin bahwa memang buat kita umat-umat Tuhan disediakan berkat yang tidak terduga. Efesus pasal 3 di ayat yang ke-20. Efesus 3 di ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Bagi dialah Roh besar, berarti bagi Tuhan,
bukan bagi manusia. Yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan, dari yang kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, sekali lagi ayat ini memantapkan kita umat Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari yang kita doakan, yang kita pikirkan. Tentu Bapak Ibu Saudara punya kerinduan yang disampaikan di dalam doa. Dan memang Tuhan berkata, mintalah. Jadi umat Tuhan itu boleh minta, boleh. Ya, silakan saja mau minta, itu memang Tuhan perintahkan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Ya, nah, ketika kita punya permintaan-permintaan, Alkitab berkata Tuhan dapat melakukan, Tuhan dapat memberi jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari yang kita minta. Mungkin Bapak Ibu cuma minta sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil, ya, sesuatu yang mungkin tidak terlalu muluk, tapi Tuhan bisa memberikan lebih daripada yang kita minta, lebih daripada yang kita pikir. Satu ayat lagi untuk memantapkan kita bahwa sungguh ya di Alkitab ini banyak ditunjukkan Tuhan bisa memberikan berkat-berkat yang tidak terduga kepada anak-anaknya. Mazmur 127 di ayat yang kedua. Mazmur 127 di ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Jangan salah arti. Kalau salah mengartikan nanti Bapak Ibu akan berkata kalau gitu saya tidak perlu ya melakukan sesuatu dalam kehidupan ini. Tidak demikian. Ya. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya, yang dicintai Tuhan, yaitu umat-umatnya, anak-anaknya pada waktu tidur. Jangan salah mengartikan lalu menganggap bahwa umat Tuhan tidak perlu bekerja, tidak perlu melakukan sesuatu. Tidak demikian. Karena ada ayat-ayat yang lain berkata bekerja itu menjadi bagian kehidupan manusia, ya, sesuai dengan talenta, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap orang. Bekerja, berkarya, ya, yang tidak mau bekerja dikatakan jangan makan. Kita berkata demikian. Kalau ada yang tidak mau bekerja, malas, disuruh pergi kepada semut, perhatikan lampunya dan jadilah bijak. Jadi bekerja memang harus dilakukan. Tetapi ayat ini dimaksudkan, dikatakan Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesuatu yang tidak disangka, sesuatu yang tidak diduga diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Jadi ayat ini senada dengan dua ayat yang tadi di awal sudah kita baca. Ya, ini menunjukkan bahwa Tuhan menyediakan berkat-berkat yang tidak terduga kepada umat-umatnya yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau Bapak Saudara sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan itu akan sediakan berkat yang tidak terduga, yang tidak kita sangka Tuhan sediakan buat kita. Nah, kita akan lihat satu kisah. Kita akan belajar dari satu kisah pada pagi ini, dari kisah seorang tokoh yang tidak terlalu terkenal, ya, juga mungkin tidak sering disebutkan, ya, ketika hamba-hamba Tuhan menyampaikan kebenaran. Tapi ada satu pembelajaran yang kita bisa lihat bersama dari tokoh ini, ya. Tokoh ini bernama Obed Edom. Sekali lagi, Obed Edom, ya. Nama Obed Edom itu pertama kali muncul dalam Alkitab. Itu tertulis dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. Ayo kita baca ceritanya supaya kita boleh paham. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang
belum tahu atau mungkin belum pernah mendengar, waduh, apa ada Pak nama Obed Edom di Alkitab? Ada. Bukan Obed ya, tapi Obed Edom. Kalau Obed itu kakeknya Daud, ya, Obed. Tapi ini Obed Edom. Ya. 2 Samuel pasal yang ke-6 di ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan, Bapak Saudara bisa melihat mengikuti ya, supaya punya gambaran kisah cerita dari perikop ini. 2 Samuel pasal 6 itu judul perikopnya, Tabut Allah dipindahkan ke Yerusalem. Ayat pertama mulai, demikian firman Tuhan. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta Allah yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu, yaitu tabut perjanjian atau peti perjanjian, ke dalam kereta yang baru setelah mereka mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu, kereta yang baru itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, tabut Allah yang ditaruh di dalam kereta yang baru yang ditarik oleh lembu. Sedangkan Ahio berjalan di depan tabut itu, satu anaknya Abinadab di sampingnya, tabut Allah yang ditaruh di itu pedati atau ini apa namanya kereta, sedangkan yang satu ada di depan. 5. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan cercah. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Maksudnya dapat dipindahkan masuk ke Yerusalem. Bagaimana? Sedangkan terjadi peristiwa seperti ini. 10. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, yaitu ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom. Nah, ini kali pertama muncul nama Obed Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya. Sekali lagi, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ya, cukup sampai situ ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, nama Obed Edom itu muncul pada kali pertama. Itu tertulis di kitab 2 Samuel pasal yang ke-6. Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya ada itu nama Obed. Ya, tapi ternyata Obed dan Obed Edom itu tidak sama. Obed itu kakeknya Daud, ya, karena Obed memperankan Isai, Isai memperankan Daud, ya. Nah, tetapi Obed Edom itu beda.
bukan kakeknya Daud, bukan. Jadi ini pribadi yang berbeda. Nah, di Alkitab sendiri, kalau nanti Bapak Ibu baca, Bapak Ibu telaah lebih jauh ya, saya temukan bahwa ternyata di Alkitab setelah di kitab 2 Samuel pasal yang ke-6 ini, ada di bagian kitab yang lain ya, di kitab Tawarim dicatat juga nama Obed-Edom. Jadi ternyata nama Obed-Edom di Alkitab itu bukan hanya satu orang. Memang ada golongan yang menafsirkan bahwa Obed-Edom itu hanya satu orang. Tetapi ada golongan yang lain menafsirkan bahwa Obed-Edom itu tidak satu orang, tapi Obed-Edom itu beberapa orang. Obed-Edom yang pertama adalah orang ini yang kita baca tadi ya, orang dari Gad ya, dia dari Filistin ya, yang rumahnya dipakai untuk tabut Tuhan, sementara ditaruh di situ selama kurang lebih 3 bulan. Yang kedua, Alkitab mencatat ada orang lain lagi yang juga bernama Obed-Edom, yaitu ada salah satunya saudara di 1 Tawarim pasal 15 ayat 18. Nanti bisa dibaca sendiri ya. 1 Tawarim 15 ayat 18, 1 Tawarim 16 ayat 38, 1 Tawarim 26 ayat 4. Ya, jadi 1 Tawarim 15 ayat 18, 1 Tawarim 16 ayat 38, 1 Tawarim 26 ayat yang ke-4. Saya tidak bacakan ya, karena kita tidak ambil Obed-Edom yang ini, kita tidak mempelajari Obed-Edom yang ini. Obed-Edom yang kedua ini adalah Obed-Edom bin Yedutun. Ya, dia merupakan salah satu penunggu pintu gerbang kemah pertemuan. Salah satu penunggu pintu gerbang atau kemah pertemuan. Ini Obed-Edom yang kedua. Ya, Obed-Edom bin Yedutun. Ya, dia salah satu penunggu pintu gerbang kemah pertemuan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ada Obed-Edom yang ketiga. Ya, tertulis di dalam 1 Tawarim 15 ayat 21, lalu 1 Tawarim 16 di ayat yang ke-5. 1 Tawarim 15 ayat 21, 1 Tawarim 16 ayat yang ke-5. Ya, ini Obed-Edom yang ketiga, yaitu Obed-Edom keluarga penyanyi, pemuji, penyanyi. Ya, dia ini terkumpul dalam kumpulan Bani Asaf, keturunan dari Gersom. Ya, Gersom itu suku Lewi. Ya, salah satu keturunan suku Lewi itu Gersom. Nah, Obed-Edom yang ketiga ini adalah keturunan dari Gersom, suku Lewi. Ya, dia tergabung dalam kumpulan penyanyi, pemuji. Ya, jadi ternyata di Alkitab dituliskan ada beberapa Obed-Edom. Ya, ini menjadi pengetahuan supaya Bapak Ibu tahu. Mungkin kita belum pernah mendengar, mungkin belum pernah tahu ya, atau mungkin pernah tahu tapi jarang-jarang disebutkan tentang Obed-Edom. Nah, saya rindu mengajak kita sedikit belajar supaya kita tahu bahwa ternyata di Alkitab ada dituliskan tentang Obed-Edom. Ya, bukan Obed ya, sekali lagi bukan Obed, tapi Obed-Edom. Ternyata Obed-Edom sendiri adalah pribadi-pribadi yang berbeda. Ada Obed-Edom yang kita akan belajar, ada Obed-Edom yang lain. Ya, oke, kita akan belajar tentang Obed-Edom yang lain ya. Saya cuma tadi cuplik saja, saya cuma sebutkan ayatnya. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang mau membaca di rumah untuk mendalami lebih jauh. Tapi yang kita lihat, kita belajar pada pagi ini adalah Obed-Edom yang berkaitan dengan rumahnya ditempati tabut Tuhan, tabut perjanjian. Adapun kisahnya waktu itu ya, sedikit saya mengulang dari tadi kisahnya ya. Tabut perjanjian itu ditaruh di rumah Abinadab. Mengapa tabut perjanjian ditaruh di rumah Abinadab, so? Ya. Waktu itu sebelum tabut perjanjian ada di rumah Abinadab, tabut perjanjian itu sempat dirampas oleh orang Filistin.
Karena orang Filistin ini kan musuh bebuyutannya dari orang Israel. Salah satu musuh dari Israel itu adalah orang Filistin. Nah, orang Filistin seringkali menyerang, seringkali menindas, bahkan pernah juga menjajah orang Israel. Ini orang Filistin. Nah, satu ketika di bawah kepimpinan Imam Eli, ya, Imam Eli ini punya dua anak, namanya Hofni dan Pinehas. Imam Eli ini memimpin Israel, ya, sebagai salah satu hakim yang memimpin Israel. Nah, Imam Eli ini ketika dia umurnya bertambah, dia lanjut usia. Nah, anak-anaknya membantu dia di dalam kepemimpinannya. Tapi ternyata anak-anak ini tidak melakukan tugasnya dengan baik, tapi justru melakukan banyak kesalahan, banyak dosa yang besar. Ya, itu korban persembahan yang dipersembahkan untuk Tuhan ketika orang Israel datang ke rumah Tuhan membawa korban persembahan yang dipersembahkan untuk Tuhan itu, ya, belum dipersembahkan oleh anaknya Imam ini langsung diambil. Yang bagus-bagus, yang tambun-tambun, yang besar-besar, yang seger-seger yang diambil. Sisanya yang tidak bagus dipersilakan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Wah, ini sungguh menyakiti hati Tuhan, ya, tidak menghormati Tuhan. Lalu anak-anaknya Imam ini juga melakukan perzinahan atau persetubuhan dengan perempuan-perempuan yang melayani di kemah rumah. Jadi banyak dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya Imam ini. Dan Imam ini, Alkitab mencatat, tidak menegur anak-anaknya. Ini orang tua punya tanggung jawab, ya. Sering saya katakan orang tua itu punya tanggung jawab terhadap anak-anak. Kalau anak-anak itu salah, ya tentu harus diingatkan, harus dinasehati, ya. Bila mana perlu mungkin ditegur, perlu, karena orang tua punya tanggung jawab. Salah satu yang Tuhan tanya, kalau kita nanti pulang ke surga, anak yang kuanugerahkan kepadamu, jadi apa mereka? Apakah mereka jadi generasi ilahi yang takut akan Tuhan? Atau maaf, jadi seperti anak-anaknya Imam ini, kurang ajar, berani sama Tuhan? Itu ada tanggung jawabnya, loh. Jadi orang tua harus menasihati. Ya tentu menasihati di dalam kasih, menasihati di dalam kelembutan. Ya, karena Alkitab juga berkata, hai bapak-bapak ini bicara mewakili orang tua, ya, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Itu Alkitab berkata demikian. Jadi orang tua wajib menasihati, tapi nasihat yang orang tua berikan, nasihat di dalam kasih Tuhan, nasihat di dalam kelembutan, sehingga tidak membangkitkan amarah dalam hati anak-anak. Tapi nasihat harus diberikan, tidak boleh didiamkan. Kalau didiamkan, itu nanti kita orang tua salah dari orang tua, seperti yang dilakukan Imam ini. Tuhan murka, singkat cerita, nanti Bapak Ibu baca. Jadi ada banyak kisah di Alkitab itu yang wah, luar biasa. Jadi pembelajaran buat kita umat Tuhan supaya semakin bijak, semakin berhikmat dalam menjalani kehidupan ini. Tidak sembarangan, tapi ada tuntunan kebenaran firman. Nah, satu ketika orang Filistin menyerang, mereka bisa mengalahkan orang Israel. Tabut Tuhan sebagai simbol atau lambang kehadiran Tuhan itu dirampas oleh orang Filistin, diambil. Lalu dua anak Eli ikut perang waktu itu, Hofni dan Pinehas, dalam peperangan itu mati, dua-duanya mati. Ya, istrinya, saya lupa istrinya Hofni atau Pinehas, waktu itu sedang hamil besar, sedang mengandung besar. Waktu diberitahu suamimu mati, itu istrinya mungkin karena kaget, karena syok, langsung melahirkan. Dan ketika melahirkan itu, ya, anaknya diberi nama Ikabod, yang artinya telah lenyap kemuliaan Tuhan. Telah lenyap kemuliaan Tuhan. Ya, karena memang tabut Tuhan diambil, lenyap kemuliaan Tuhan atas Israel. Padahal tabut Tuhan itu melambangkan kehadiran Tuhan. Nah, Imam ini waktu dengar tabut perjanjian dirampas Filistin,
dua anaknya mati, Alkitab mencatat Imam Eli itu jatuh. Ya waktu dengar itu kaget, serangan jantung mendadak, jatuh, patah ya. Karena badannya gemuk, dia duduk, dia dengar berita yang mengejutkan, jatuh, mati, lehernya patah. Ya, jadi memang terlalu gemuk itu juga tidak baik ya. Jadi jaga kesehatan, ya kita perlu juga berolahraga, tubuh harus beraktivitas, ya karena memang tubuh kita adalah bait Allah. Nah jadi hukuman Tuhan datang atas Eli dan keluarganya. Mengapa? Karena mereka tidak menghormati Tuhan. Eli membiarkan anak-anaknya seperti itu. Ya kita berkata demikian. Nah ini tabut Tuhan dirampas Filistin. Nah waktu ada di Filistin itu, tabut Tuhan itu dipindahkan dari satu kota ke kota yang lain. Saya lupa, ada kota Gad, ada kota Ekron, ada kota Asdod, beberapa kota di Filistin itu ditempati tabut Tuhan. Di mana tabut Tuhan berada, hukuman atau tulah terjadi atas kota itu. Jadi kalau ditaruh di Gad, orang-orang Gad itu kena tulah. Dipindahkan orang-orang Gad bilang, oh kami tidak mau, kami kena tulah. Pindahkan tabut Tuhannya dipindahkan ke kota Filistin yang lain. Orang di sana kena tulah, ya. Waduh kami tidak mau, kami kena tulah, pindahkan. Jadi dipindah. Karena apa? Semua yang ketempatan tabut Tuhan itu kena tulah, kena hukuman Tuhan. Karena kan mereka tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan satu ketika ini tabut Tuhan ditaruh di kuilnya dewa, kalau nggak salah dewa Dagon, dewanya Filistin. Waktu tabut Tuhan ditaruh sana, itu patung dewa Dagon jatuh, kepalanya putus. Wah orang Filistin betul-betul ketakutan. Dewa kami kalah sama ini. Kalau menurut mereka ya, kalah sama dewanya orang Israel. Buktinya patung dewanya orang Filistin jatuh, kepalanya patah. Ya, mereka benar-benar ketakutan. Itulah sebabnya akhirnya dilepas, dipindah, dan singkat cerita ditaruh di rumah Abinadab. Kurang lebih sekitar 20 tahun. Ya kurang lebih selama 20 tahun di masa pemerintahan Raja Saul, tabut Tuhan ada di rumah Abinadab. Jadi Saul itu tidak memperhatikan, tidak menghargai tabut Tuhan. 20 tahun sudah dibiarkan tabut Tuhan di masa pemerintahan Saul itu ada tetap di rumah Abinadab. Tidak direken, tidak digubris. Nah ketika Daud memerintah, Daud cari tahu di mana tabut Tuhan. Daud ingin memindahkan tabut Tuhan, simbol kehadiran Tuhan itu, ke kota Daud, ke Yerusalem, pusat pemerintahan Daud. Karena Daud tahu ini tabut Tuhan ini penting, sangat penting buat Israel. Itulah sebabnya tabut Tuhan dipindahkan, yang kita baca. Nah, waktu dipindahkan, Daud saking sukacitanya, Daud itu tidak mengikuti cara yang seharusnya Tuhan mau. Karena kalau Bapak Ibu baca di Perjanjian Lama, di kitab Imamat, Bilangan, Ulangan, cara yang Tuhan mau untuk tabut Tuhan itu dipindahkan dengan cara dipikul oleh orang-orang Lewi. Tidak boleh oleh bani lain, oleh suku lain, tidak boleh. Hanya oleh orang Lewi tabut Tuhan dipikul. Itu aturannya. Tapi Daud waktu itu karena mungkin antusiasnya, ya, saking semangatnya, saking antusias, lupa dengan hari itu, mungkin begitu Daud ya. Sehingga akhirnya Daud tidak menyuruh orang Lewi memikul, tapi Daud menyuruh tabut Tuhan itu diletakkan di kereta atau pedati. Memang keretanya baru betul, ya. Tapi itu kan bukan aturan Tuhan. Lalu kereta pedati itu ditarik oleh lembu. Nah itu yang dilakukan. Ya, nah waktu di tengah perjalanan ketika melewati jalan yang agak mendaki gitu ya, tabut Tuhannya seperti kayak mau tergelincir, mau jatuh, mau keluar dari kereta. Karena lembu-lembunya kan agak tergelincir waktu naik mendaki. Nah, anak Abinadab yang berada di sekitar dekat tabut perjanjian, Ahionya di depan, Usanya di samping. Waktu Usa melihat tabut perjanjian mau jatuh, dipegang oleh Usa. Padahal tidak boleh. Ada aturan kalau Bapak Ibu baca tidak boleh. Itu barang kudus, maha kudus, tidak boleh.
Mungkin kalau Bapak Ibu saudara saya ini berpikir, cuma takut perjanjian, cuma takut tuh ya, cuma kayak peti dipegang. Kenapa tuh ya, tidak apa-apa tuh. Tapi di perjanjian lama ada demikian. Ini aturan dan tidak boleh dilanggar. Tuhan bilang siapa yang melanggar itu melanggar kekudusan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, dan dia akan kena hukuman. Dan betul, usaha waktu megang maksudnya baik, tapi melanggar aturan mati itu, mati. Nah, waktu Daud melihat peristiwa itu, waduh, Daud syok. Dia bermaksud menghargai tabut Tuhan, ingin dipindahkan ke pusat pemerintahan Israel, Yerusalem, kota Daud. Nah, kok belum sampai, kok mengalami peristiwa seperti ini, terpukul, syok. Dicatat Alkitab tadi yang kita baca, Daud menjadi marah. Jangan salah ya, Daud bukan marah kepada Tuhan ya. Tapi Daud marah dengan peristiwa yang terjadi itu, kok sampai menewaskan salah satu anak buahnya, yaitu anaknya Abinadab. Daud marah. Tapi Daud takut kepada Tuhan, bukan Daud marah kepada Tuhan ya. Daud marah dengan peristiwa yang terjadi yang mengejutkan itu, tapi Daud jadi ketakutan. Waduh, gimana kalau gini, gimana kita bisa bawa tabut Tuhan ini sampai ke Yerusalem, kota Daud, pusat pemerintah. Nah, lalu akhirnya singkat cerita, tabut perjanjian itu dibawa ke rumah Obed-Edom. Nah, sekarang kita akan baca dulu ya. Obed-Edom dicatat ketika rumah Obed-Edom ditempati tabut perjanjian. Ya, ternyata rumah Obed-Edom dan seisi rumahnya. Bahkan Alkitab mencatat segala apa yang ada padanya diberkati. Sekali lagi, diberkati. Dan berkat itu bukan cuma diketahui oleh Obed-Edom dan keluarganya. Berkat itu sampai tersiar kepada orang banyak, bahkan sampai ke telinganya Raja Daud. Tadi kan Bapak Ibu sudah baca ya, di ayat yang ke-12, diberitakanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan selanjutnya. Jadi berkat yang diterima oleh Obed-Edom bukan hanya dirasakan, bukan hanya dilihat oleh Obed-Edom dan seisi rumahnya, tapi diketahui oleh orang banyak sampai tersiar kabar kepada raja, yaitu Raja Daud. Itulah sebabnya Raja Daud akhirnya segera ya dia ngambil tabut perjanjian. Tapi kali ini, karena nanti Bapak Ibu baca ayat berikutnya, Raja Daud mencari tahu bagaimana harus mengambil tabut perjanjian dengan benar. Dan kali ini dilakukan Daud dengan benar. Dia bawa orang-orang Lewi, dia suruh orang-orang Lewi memikul tabut perjanjian. Kali yang kedua ini benar, dipikul sampai tempat tujuan dan tidak ada musibah terjadi. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan baca dulu ya. Karakter apakah yang ada pada Obed-Edom sehingga Tuhan memberkati bukan hanya Obed-Edom tapi seisi rumahnya dan segala apa yang ada padanya. Tentu ini satu surprise, satu berkat yang tidak terduga oleh Obed-Edom dan keluarganya. Karena kalau secara manusia, Daud itu sepertinya menempatkan situasi yang kurang enak kepada Obed-Edom. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya jadi Obed-Edom kan pasti ketir-ketir. Baru kejadian orang megang mati, sekarang itu yang dipegang ditaruh di rumah kita. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara jadi Obed-Edom, apa yang kita lakukan? Mungkin kita bisa ngomong gini, maaf Tuanku Raja, saya tak bikin dhisik ya, saya tak doa dulu ya. Ini medeni loh Tuhan. Tadi kan ada anak buahnya cuma tadi megang, maksudnya baik ya, tapi megang mati ya ini. Dan sekarang mau ditaruh di rumah saya. Ini nanti seisi rumah saya mati semua, gimana? Risiko kan? Ini risiko so. Buat Obed-Edom dan keluarganya, waktu menerima tabut Tuhan itu risiko. Risiko, bukan hal yang mudah so. Ya, coba kalau kita menempatkan pada posisi Obed-Edom, kita akan punya pikiran seperti ini. Ini risikonya besar. Baru sekejap aja bersama di perjalanan sudah mati.
Jadi kalau ditaruh di rumah saya beberapa waktu lamanya, saya isi rumah mati kabeh nanti. Semua game over. Waduh, ndak wis, tuanku raja ndak wis. Obed Edom bisa berpikir dan bisa melakukan seperti itu. Bisa. Tetapi Alkitab mencatat Obed Edom menerima tabut Tuhan. Ya, karakter yang pertama yang ada pada Obed Edom sehingga membuat Obed Edom ini diberkati oleh Tuhan, bahkan seisi rumahnya dan segala apa yang ada padanya diberkati oleh Tuhan karena tabut Tuhan. Karakter yang pertama yang dimiliki oleh Obed Edom adalah Obed Edom itu punya karakter hamba yang taat. Hamba yang taat. Nama Obed itu berarti hamba. Jadi Obed itu berarti hamba. Edom itu berarti kedagingan. Ya, jadi Obed Edom itu artinya hamba kedagingan. Edom itu kan Esau. Ya, Esau kan ingat kisahnya yang mementingkan semangkok kacang merah menukar hak kesulungan. Nah, itu kan kedagingan. Jadi Obed Edom itu artinya hamba kedagingan. Tapi dalam diri Obed Edom ini sudah punya sikap hati hamba. Nah, dia bersedia ketika tabut Allah dibawa ke rumahnya, ia siap untuk menerimanya. Meskipun punya risiko yang besar, punya risiko yang bisa fatal, bisa runyam untuk Obed Edom dan seisi rumahnya, tapi Obed Edom siap untuk menerimanya. Ini karakter hamba yang taat. Ini menunjukkan Obed Edom benar-benar seorang hamba yang siap untuk diperintah, yang siap untuk taat. Ini karakter yang pertama. Tidak mudah seorang bisa punya hati hamba yang siap untuk menerima, yang siap untuk taat. Itu tidak mudah. Biasanya orang itu seringkali mendebat, adu argumentasi. Biasanya begitu. Oh ya tidak bisa. Kalau diberitakan biasanya gitu. Rajanya ngeyel gitu ya. Biasanya kan gitu ya. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di sini tidak ada yang begitu. Di luar banyak begitu. Kalau diberitakan itu seringkali ngeyel, tidak terima. Oh ya enggak lah. Oh ya tidak masuk akal. Oh kalau menurut saya begini. Kalau diberitahu ngeyel. Pada umumnya kan begitu. Pada umumnya. Tapi saya percaya anak Tuhan di GBR tidak ada yang begitu. Kalau di gereja, kalau di rumah ya saya nggak tahu. Masing-masing punya tanggung jawab dengan Tuhan. Nah ini Obed itu tidak ngeyel loh, tidak bantah, tidak adu argumentasi. Dia punya hati hamba yang siap untuk taat. Amsal 13 mencatat, ayo kita buka ya, Amsal 13 di ayat yang ke-13. Amsal pasal 13 di ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Siapa meremehkan firman itu bicara tentang perintah Tuhan, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah ini bicara tentang hati hamba yang siap untuk taat, akan menerima balasan. Yang meremehkan, tidak taat, dapat akibat. Yang taat dapat balasan. Benar ya, kita bilang yang ditabur akan dituai. Kalau naburnya taat, dapat balasan yang luar biasa kayak Obed Edom. Tapi kalau naburnya tidak taat, ya dapat akibat tabur tuai. Ya, jadi di dalam Tuhan itu ada tabur tuai, ya. Jadi karena itu kita mesti hati-hati ya, kalau melakukan sesuatu ingat ada tabur tuai. Pemasmur berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Ini kan tabur tuai. Orang benar tidak ditinggalkan Tuhan karena dia hidup benar, dia tidak ditinggalkan Tuhan. Itu tabur tuai. Tabur tuainya bukan untuk orang benar itu saja. Tabur tuainya turun sampai ke anak cucunya dan meminta-minta. Karena orang benar. Ini namanya tabur tuai.
jadi penting ya untuk kita memperhatikan hal ini. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Galatia 6 berkata demikian. Oke, jadi karakter yang pertama dari Obed-Edom, sehingga Obed-Edom diberkati Tuhan. Padahal dia ini orang Filistin, orang dari Gad, tapi dia ini diberkati Tuhan karena dia punya sikap hati hamba, hati yang siap untuk taat. Yang kedua, Obed-Edom, karakter yang kedua, berani menerima tanggung jawab. Berani menerima tanggung jawab. Loh, saya bilang ini tanggung jawab, karena bukan tanggung jawab biasa, bukan tanggung jawab kecil. Usaha mati, ini tanggung jawab besar. Obed-Edom saya percaya ketika sudah dengan hati hamba menerima tabut perjanjian itu, dia cari tahu ini tabut perjanjian ini harus diapakan, ya, harus dijaga, dirawat bagaimana ini supaya saya dan keluarga saya tidak mati kayak Usa. Dia cari tahu loh, dan buktinya kita mencatat selama 3 bulan tidak ada keluarga Obed-Edom yang mati, tidak ada. Padahal 3 bulan, tapi yang ada justru diberkati luar biasa. Wow, mengapa? Karena Obed-Edom berani menerima tanggung jawab yang sangat besar. Matius 25 di ayat yang ke-21. Matius 25 di ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Perhatikan kalimat berikut, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi umat Tuhan yang siap menerima tanggung jawab dan melakukan tanggung jawabnya dengan baik, dikatakan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Nggak salah kalau Obed-Edom akhirnya diberkati. Bukan cuma uang saja loh saudara ya. Sekali lagi jangan cuma artikan berkat itu dengan uang. Apa artinya uang kalau tidak ada damai sejahtera? Percuma. Ada banyak orang-orang yang kaya tapi tidak punya damai sejahtera, tidak punya sukacita, tidak punya kesehatan. Kaya tapi hidupnya itu ngenes. Ada orang yang kaya itu ada, hartanya berlimpah tapi hidupnya aduh. Karena kita mencatat hidup seseorang tidak tergantung kepada kekayaan. Itu bisa dibaca di 2 Timotius pasal yang ke-6. Ya saya lupa sebentar, saya tunjukkan ya, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya makin mantap. Wah, firman Tuhan luar biasa. 2 Timotius pada pasal yang ke-6. 1 Timotius ya, pasal yang ke-6. Saya lihat sebentar ya. 1 Timotius pasal yang ke-6 di ayat yang ke-17. Ya. 1 Timotius 6 di ayat yang ke-17 mulai. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Nah, berarti kalau firman Tuhan datang ini biasanya orang makin kaya, kemungkinan itu makin sombong. Dulu waktu nggak punya itu, waduh baik, rendah. Makin punya itu makin. Nah ini firman Tuhan datang ini. Jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Jangan berharap pada kekayaan, karena itu sesuatu yang tak tentu, sesuatu yang tak pasti, sesuatu yang tidak bisa memberikan jaminan. Lanjut, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian menemukan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi jangan bergantung atau berharap pada kekayaan, sesuatu yang tak tentu. Karena kekayaan itu tidak bisa menjamin kehidupan seseorang. Bahagia, sukacita, sapabila. Karena itu dikatakan jangan berharap pada sesuatu
sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Ya, oke. Nah kita kembali Bapak. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ini hamba yang dipercaya, ya, dalam Matius pasal 25 dia dipercaya 5 talenta, dipercaya 2 talenta. Itu hamba yang baik, hamba yang setia. Mereka melakukan tanggung jawabnya dengan baik, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Tapi hamba yang dipercaya 1 talenta tidak melakukan, tidak bertanggung jawab. Dikatakan, hei hamba yang jahat dan malas, masuklah ke dalam tempat hukuman, tempat yang gelap. Nah, Obed-Edom karakter yang kedua, dia berani menerima tanggung jawab, bahkan tanggung jawab yang besar. Mengapa? Karena punya risiko yang besar. Yang ketiga, yang terakhir, Obed-Edom punya karakter. Kalau yang pertama, dia karakter hamba yang taat. Yang kedua, karakter berani menerima tanggung jawab. Yang ketiga, karakter menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan. Mengapa saya katakan menghormati Tuhan? Dan buktinya nggak ada yang mati. 3 bulan ya, takut Tuhan di rumahnya begitu ada yang mati. Sementara Usa cuma baru beberapa saat saja di perjalanan mati. Tapi Obed-Edom dan seisi rumahnya tidak ada yang mati, malah dapat berkat. Mengapa? Karena Obed-Edom tahu menghormati Tuhan. Ya. Maleakhi pasal 3, ayo kita lihat. Ini sebagai ayat yang hampir terakhir. Maleakhi pada pasal yang ketiga, di ayat yang ke-16 mulai sampai dengan ayat 18. Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi orang yang menghormati Tuhan itu juga orang yang takut akan Tuhan. Lanjut, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Jadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, dikatakan akan jadi milik kesayangan Tuhan. Wow, luar biasa. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, mengasihani orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang menghormati Tuhan, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi akan tampak perbedaan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, yang dikategorikan sebagai orang benar, sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan, dengan orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, yang dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan dan orang fasik. Itu akan kelihatan, akan nampak. Ya. Nah, Obed-Edom di mata Tuhan adalah orang yang menghormati Tuhan. Dan ingat, Tuhan itu tidak bisa ditipu. Tidak bisa. Ingat, waktu Samuel mau memilih raja, mengurapi salah satu anak Isai, Samuel melihat Eliab, anak Isai yang tertua. Wah, ini tentu ini orangnya yang akan diurapi Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa? Samuel, manusia itu cuma melihat yang di luar, tapi Tuhan melihat hati. Aku telah menolak Eliab. Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan itu tidak bisa ditipu, Tuhan tidak bisa dikelabui. Kalau terhadap manusia yang lain mungkin kita bisa pura-pura baik, padahal dari belakang musuh. Pura-pura jadi teman, padahal dari belakang berkhianat. Bisa, itu manusia tuh. Dan manusia memang bisa dikelabui, karena manusia kan tidak bisa tahu dalamnya hati. Katanya dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu, so. Bahkan mungkin waktu Bapak Ibu Saudara bekerja bersama dengan teman sekerja yang ada di samping Anda, nah, bukan menuduh ya, kita nggak tahu hati teman kita, rekan sekerja kita yang ada di samping kita itu hatinya bagaimana.
Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Bisa jadi dia punya hati baik, tapi maaf, bisa jadi juga dia punya hati yang kurang baik terhadap kita. Bisa tidak ada yang tahu. Yang tahu ya cuma Tuhan dan orang itu sendiri. Dan juga iblis, ya tentunya. Iblis juga mengikuti perkembangan manusia ya. Wah, ini hatinya penuh dengan kebusukan. Sama iblis dikasih bumbu yang lebih supaya tambah jahat. Ya, jadi yang jahat tambah jahat, tapi yang suci tambah suci. Ya, oke, nah kita kembali. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa orang yang menghormati Tuhan, Tuhan tahu hatinya si Obed-Edom. Itulah sebabnya berkat Tuhan datang atas Obed-Edom. Tuhan kalau memberkati itu tidak pernah salah, tidak pernah salah. Tuhan itu tidak pernah keliru, ya. Jadi karena itu, ayo dari cerita ini kita bisa belajar, ya. Kita ambil karakter Obed-Edom yang sungguh luar biasa. Dia orang Gad, orang Filistin, tapi akhirnya dia bisa menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Dan memang Alkitab tidak akan lebih lanjut ya. Tapi saya percaya ini Obed-Edom dan sisi rumahnya pasti akhirnya menjadi orang yang percaya kepada Allah Israel. Karena dia melihat dan merasakan sendiri bagaimana Allah Israel berkarya dalam kehidupan pribadinya dan keluarganya. Ya. Dia punya 3 karakter. Saya ulangi, yang pertama hamba yang taat. Yang kedua, dia punya karakter berani menerima tanggung jawab dengan risiko yang besar. Dan yang ketiga, dia tahu menghormati Tuhan. Dibuktikan tidak ada yang mati, tapi justru dia mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Ya, Mazmur 34 di ayat yang ke-10 kalau dalam Alkitab manual Alkitab buku ya, tapi kalau di Alkitab elektronik itu ayat yang ke-9. Mazmur 34 di ayat yang ke-9. Jadi Alkitab elektronik dikatakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Sekali lagi, tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Dipelihara Tuhan. Kalau umat Tuhan yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, itu dipelihara Tuhan ya. Ya, ini janji Tuhan. Dibuktikan Obed-Edom menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Dia jaga, dia rawat. Itu takut perjanjian lambang kehadiran Tuhan dengan sangat baik. Diberkati Tuhan. Ayat penutup. Ya. 2 Korintus 9 di ayat yang ke-8. Nanti Brian juga bisa kembali maju ke depan. 2 Korintus 9 di ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan Allah sanggup, sekali lagi, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Wow, segala kasih karunia. Jadi kasih karunia Tuhan itu banyak besar. Itu Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, segala anugerah kepada kamu, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya kita umat-umatnya senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Nah, tidak kekurangan, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi kebajikan ini bicara tentang di dalam sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berkelebihan. Luar biasa. Ini disediakan Tuhan buat umat-umatnya yang sungguh-sungguh tahu menghormati Tuhan. Amin. Bila firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Lewat satu pujian kita akan katakan, sungguh Tuhan, banyak yang telah Kau perbuat di dalam kehidupanku sebagai umat-umat Tuhan. Ada banyak hal yang telah Tuhan perbuat, dan aku yakin Tuhan akan terus melakukan perkara-perkara yang besar buat setiap kami umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.
dan akan terus berbuat di dalam kehidupan kami. Berkat-berkat yang tidak terduga Tuhan siapkan buat kami, umat-umat-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan. Karena itu kami mau belajar menjadi umat-umat Tuhan yang semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan, sehingga kami boleh menerima hal-hal berkat-berkat yang tidak terduga seperti yang telah diterima oleh Obed Edom. Kami mau belajar punya sikap hati seorang hamba yang siap untuk taat melakukan apa yang diperintahkan. Kami mau belajar untuk berani menerima tanggung jawab, menjadi umat Tuhan yang bertanggung jawab, yang dapat dipercaya. Dan kami mau belajar jadi umat Tuhan yang tahu menghormati Tuhan, tahu hidup takut akan Tuhan, sehingga ada jaminan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga kami terus mulai bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengharapan, bertumbuh di dalam kebenaran, jadi umat Tuhan yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan jaminan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan Tuhan sediakan buat setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu, karena mengasihi Engkau Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, bila dengan bertambah usia yang Tuhan beri membawa kami semakin dekat Tuhan. Kami berdoa juga buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir. Mungkin ada mereka-mereka yang sakit, Tuhan Engkau jamah, pulihkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah dengan iman yang teguh kami tetap menanti-nantikan Tuhan yang pasti akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekarang mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekarang sampai